Oke Jo, yuk Assalamualaikum ya. Kita akan belajar perkalian dan pembagian bilangan pecahan sekarang. Oke, siap? Oke, siap Mas. Oke, kalau udah siap, kita ke mana dulu? Perkalian bilangan pecahan ya. Sebelum ke rumusnya, sebenarnya mengerjakan bilangan pecahan itu bisa banyak cara. Salah satu caranya adalah pakai yang namanya garis bilangan ya. Kita bisa kerjakan pakai garis bilangan. Misalnya, oke, jadi perkalian itu bisa menggunakan garis bilangan penyelesaiannya. Misalnya gini nih. Kalian punya setengah dikali 6. Berapa hasilnya? Pura-puranya belum tahu ya, padahal udah tahu 3 hasilnya gitu ya. Pura-puranya belum tahu. Setengah kali 6 berarti setengahnya ada 6 kali. Nah, setengah itu gimana? Kalau ini ke sini kan 1, berarti setengah itu ke sini nih. Ini setengah. Seperti itu ya. Setengah ini ke sini setengah juga. Berarti 6 kali itu. Ini ke sini setengah juga, ini ke sini setengah juga. Ya, sampai 6 kali. Oke. Ya, ini setengah juga. Terus ini ke sini setengah juga, ini ke sini setengah juga. Sampai 6 kali. Udah 6 kali belum? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh iya betul. Ujungnya ketemu di mana? Di 3. Berarti jawabannya berapa? 3. Kalau masih sederhana gini, bisa pakai garis bilangan. Coba kalau soalnya saya ganti. Soalnya maksudnya sepertiga dikali 4/7. Gimana pakai garis bilangan? Bisa? Susah ya kalau pakai garis bilangan gitu ya. Sip. Ada juga nanti bisa pakai namanya gambar. Nah, ya. Bisa juga nanti kalian hitung pakai gambar. Nih misalnya gini nih. Saya punya perkalian 4/5. Nih misalnya ini 4/5 kan ini nih. Ini kita umpamakan kotak yang atas itu 4/5. Gitu ya, berarti yang di akhir itu 4 tuh. Yang di akhir 4 bagian nih. 1 gitu ya. Yang di akhir itu 4 nih. 4 bagian. 2, 3 gitu ya. 4/5. Ini namanya 4/5 karena yang di akhir 4 dari seluruh bagiannya ada 5. Oke, dikali setengah. Dikali setengah, ini setengah. Yang diarsir misalnya setengahnya aja berarti kan, satu bagian dari dua bagian ini. Ini kita arsir, jadi ini setengah. Kalau dari gambar gini bisa nggak dihitung hasilnya? Coba, gimana ya? Bisa nih, kita jadikan satu nanti ya. 4/5 sama setengah ini gambarnya kita tumpukin jadi satu. Gimana Mas tumpukinya? Gini nih. Kita taruh gitu ya. Copy paste. Sorry. Kayak gini ya, yang ini kita taruh sini. Nanti yang ini nih juga sama kita taruh. Seperti ini nih. Seperti ini kalau digabungin ya. Kalau digabungin seperti ini hasilnya berapa nih? 4/5 kali setengah. Coba kita hitung. Yang diarsir jadi ada berapa? Yang diarsir jadi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Oke, yang diarsir di 9, tetapi ingat, kita carinya yang diarsirnya 2 kali, yang kena 2 kali yang mana? Yang kena hijau sama kena merah. Nah, ini doang nih. Ya enggak? Ini kan yang kena hijau sama kena merah di sini ya, yang kena 2 kali ya. Seperti itu. Ngerti ya? Yang kena 2 kali yang ini berarti artinya nanti hasilnya itu yang diarsir 2 kali, yang kena 2 kali yaitu 4. Ada 4. Per seluruhnya. Seluruhnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kotak. Berarti 4/10. Seperti itu. Bisa ya? Bisa. Cuman kan kalian repot. Kalau setiap ada perkalian, harus gambar lagi. Perkalian, gambar lagi gitu ya. Sebenarnya nanti caranya gini. Untuk memudahkan perkalian itu ya. Perkalian itu mudahnya adalah caranya. Kalau kalian punya A dikali A per B dikali C per D itu ya, tinggal apa? Atas kali atas, bawah kali bawah gitu. Berarti A kali C gitu kan, yang atas, yang bawah adalah B kali D. Udah deh. Seperti ini apapun bentuknya. Kalau pecahan nanti jadinya gini perkaliannya, tapi harus dijadikan pecahan biasa dulu ya. Harus dirubah ke bentuk pecahan biasa.
biasa. Gitu ya. Jadi atas kali atas, bawah kali bawah. Contohnya yang tadi. Nah, mana yang tadi? Ini dia. Atas kali atas, bawah kali bawah. 4 kali 1, 4. Ya kan? 5 kali 2 berapa? 10. 4 kali 1, 4. 5 kali 2, 10. Gitu kan? Oke, jadi caranya gitu. Gini Mas, contoh. Boleh. Nah, kalau kalian punya misalnya 3/5 kali 2/7. Tinggal atas kali atas, bawah kali bawah. 3 kali 2. 6 bawahnya. 5 kali 7, 35. Udah selesai gitu ya. Kalau gini Mas, kalau gini. Kalau saya punya 5 kali 2/3 gimana? Kan ini nggak ada pecahannya. 5 itu sebenarnya bentuknya sama aja pecahan, tetapi dipersatu. Kan 5 bagi 1 berapa? 5 gitu kan. Nah, tinggal kalikan 2/3. 5 kali 2, 10. 1 kali 3, 3 gitu. Jadi tinggal kalikan lagi atas kali atas, bawah kali bawah. Atau sama aja sebenarnya tinggal ini kalikan atas aja. Ngerti ya? Ngerti Mas. Lagi-lagi, satu lagi. Kalau kalian punya 3/4 kali 7. Mirip dengan atas ini. Berarti yang dikalikan atasnya aja. Ini kan sama aja 7/1 ya. Nah, tinggal 3 kali 7. Nah, 2, 1. Bawahnya 4. 4 kali 1 kan? Atau 4 aja boleh. Nah, gitu. Ngerti? Sip. Patokannya ini. Pokoknya atas kali atas, bawah kali bawah. Pecahannya harus dirubah ke bentuk pecahan biasa dulu. Kalau ada pecahan campuran, ada desimal, harus dirubah ke pecahan biasa. Ngerti? Alhamdulillah ngerti ya. Sip. Assalamualaikum. Oke Jo. Nah, sekarang kita akan belajar pembagian bilangan pecahan ya. Sebenarnya nggak susah insya Allah ya. Pembagian bilangan pecahan itu sebenarnya yang namanya pembagian itu kebalikan dari apa? Kebalikan dari kali. Nah, pembagian itu kebalikan dari apa? Dari kali. Gitu Jo. Oke ya. Jadi nanti cara menyelesaikannya adalah cara ngerjainnya ya. Nanti cara ngerjainnya tinggal kalian balik. Kalian balik terus kalian kali. Gitu. Maksudnya gimana Mas maksudnya? Maksudnya gini nih. Maksudnya adalah maaf ya. Kalau kalian punya gini, misalnya kalian punya gini, 3/2 dibagi 4/5 gimana? Lihat, dibalik terus dikali. Nah, kalau dikali ngapain? Mandi ya. Dibalik terus dikali. Maksudnya gini, dibalik. Nah, yang depan tetap 3/2. Yang ini yang dibalik nih. Yang belakang. Ini dibalik. Jadi berapa? Jadi 5/4 terus dikali. Seperti itu. Dikali terus dibalik atau dibalik terus dikali bolehlah ya. Berarti hasilnya berapa tuh? Hasilnya adalah 3 kali 5 berapa? 15. Ini kayak perkalian habis itu. 15/8. Selesai. Udah gitu. Lagi. Kalau sekarang saya punya misalnya 7/3. Dibagi 5/2. Ingat, dibalik terus dikali. Tapi yang dibalik yang belakang aja. Yang depan tidak dibalik. Tetap ya. 7/3 dibalik 5/2. Jadi 2/5. Terus dikali. Hasilnya berapa coba? Iya betul. Hasilnya 7 kali 2. 14/15. Selesai. Gitu ya. Ngerti sampai sini? Apapun bentuknya. Ya. Mau nggak pecahan, mau pecahan. Lagi mas. Contohnya. Sekarang saya punyanya gini mas. 5 dibagi 2/3. Ayo gimana mas? Ya nggak ngaruh. 5 itu kan sama aja 5/1 kan? 5/1 gitu kan? Dibagi. Berarti ini dikali. Dibalik di sininya. 3/2. Jadi berapa mas? Jadi berapa yuk? 3 kali 5? 15/2. Selesai. Gitu. Lagi mas. Lagi. Boleh. Kalau sekarang saya punya gini. 3/7 dibagi 6. Loh, 6 mas. Gimana? Kan kalau 6 itu sama aja 6/1 kan sebenarnya ya. Berarti nanti 3/7
dikali, ini kan 6 itu sama aja 6 bagi 1. Berarti dibalik jadi 1 bagi 6. Udah gitu aja, nggak usah pusing-pusing ya. Jadi 3 kali 7, 3, 7 kali 6. 3 kali 1, 3, 7 kali 6, 42. Nah, gitu. Karena 6 itu sebenarnya 6 dibagi 1. Jadi hasilnya 1/6 kebalikannya gitu ya. Sip. Berarti rumusnya gimana Mas rumusnya? Jadi rumusnya gini ya, kan dapat rumusnya nih. Kalau kalian punya A per B, nah dibagi C per D, gitu ya, sama aja dibalik terus dikali. Berarti ini tetap A per B dibalik C-nya jadi gimana? Gitu baliknya salah ya. C per D dari D per C. Nah, baru dikali. Ingat ya perbedaannya ya. Bagi jadi kali C per D dari D per C. Itulah rumusnya. Ada pertanyaan saudara? Oke, ada pertanyaan? Nggak ada. Pinter, sip. Bisa ya? Itulah rumusnya. Jadi kalian balik, terus kalian kali. Pokoknya ya. Ini dibalik, terus jadi dikali. Oke? Oke, ada pertanyaan? Nggak ada. Gitu ya? Sip. Alhamdulillah. Oke, Jo. Nah, ini ada soal, Jo. Jika 4 kali suatu bilangan hasilnya 48, berapakah sepertiga dari bilangan tersebut? Nah, gitu. Gimana ya caranya ya? Oke, kita kerjakan gini nih maksudnya. Jawab. Gitu ya. Jadi ada bilangan dikalikan 4, 4 kali bilangan itu hasilnya 48. Jadi gini, 4 kali bilangan itu nggak tahu, misalnya apa? Misalnya T gitu ya, sama dengan 48. Seperti itu ya yang dimaksud itu gitu. Yang ditanyakan adalah sepertiga dari T, sepertiga kali T. Berapa tuh? Gitu ya. Sip. Berarti kita harus cari T-nya dulu kan? 4 kali T sama dengan 48. Berarti untuk mencari T gimana? Tinggal 48-nya dibagi berapa? 4. Gitu ya. Oke. Kita bagi 4. Kan kalau pindah ruas kali jadi bagi ya perkalian ya. Masih ingat? Masih, Mas. Gitu ya. 48 bagi 4 berapa? 6. 16. 12. 12. Oh, berarti T-nya 12. Yang ditanyakan sepertiganya. Berarti sepertiga kali T. T-nya 12. Berarti sepertiga kali 12 berapa? 4. Ada nggak 4? Ada itu jawabannya. Pinter ya. Sip. Gampang ya? Gampang. So easy. Nah, kasih. Assalamualaikum. Oke, Jo. Wah, ini ada soal bagus nih ya. Hasil dari ini adalah gimana nih coba? Yuk, langsung aja deh kita jawab ya. Insya Allah nggak susah nih. Jawab. Lihat perhatikan. Kalau kita tulis terus lagi ini ya, 15,45 dibagi dengan 0,005 berarti ini sama dengan gimana? 15,45 nulisnya ya. Nulisnya itu dibagi gini boleh. Jadi 0,005 gitu ya. Atau sama dengan 15,45 tulis gini. Kalau dibagi pecahan dibagi berapa? Di belakang komanya ada 2. Berarti 100. Ya kan ya? Yang ini jadikan pecahan. Jadi 5 per di belakang koma ada berapa? Ada 3. Berarti 1000 ya. 0, 0, 0. Bagi jadi kali. Gitu ya? Oke. Oke. Gitu ya. Oke. Ini belum belum dikali dulu. Masih bagi dulu. Masih bagi dulu. Gitu ya. Sip. Ini tetap 1545 per 100 dikali tadi dibalik 1000 dibagi 5 gitu kan, dibalik terus dikali gitu ya caranya ya. Oke, yang bisa dicoret mana, cerut ceret ya kan, ceret gitu ya, cerut ceret gitu kan. Sip. 10 bagi 5 bisa nggak? Bisa. Berapa? 2. Oh, berarti tinggal hasilnya itu adalah 1545 kali 2. Berapa coba hasilnya? Iya.
3090. Oh, bisa deh. Alhamdulillah. Ini dia hasilnya ya. Bisa? Bisa. Oke. Sampai sini ya. Ingat, pokoknya kalau dibagi itu dibalik terus dikali gitu ya. Oke, see you. Assalamualaikum. Oke, Jeff. Assalamualaikum ya. Yuk. Sekarang kita akan ke contoh soal cerita nih. Ibu menerima gaji untuk 2 bulan sebesar 3 juta. Wah, 2 bulan 3 juta ya. Untuk biaya sekolah anak-anaknya, ia harus menggunakan uang sebesar 4/5 gaji 1 bulan. Nah, oke. Untuk kebutuhan belanja dapur, ia harus mengeluarkan uang sebesar 1,5 dari biaya sekolah. Berapa rupiah untuk keperluan dapur? Ya kita hitung yuk. Kita hitung nih. Biar kalian tahu nih ya. Biar tahu penghasilan orang tua dan bisa lebih irit deh ya. Makanya ya tidak boros. Oke. Ibu menerima gaji sebesar 3 juta selama berapa bulan nih? 2 bulan. Berarti kalau 1 bulan berapa? Betul. 2 bulan ibu menerima 3 juta. Berarti kalau 1 bulan berapa? Tinggal dibagi 2. Nah, 1 bulan berarti 1.500.000. Betul. Oke ya. Sip. Berarti kita sudah dapat. Yang kedua, untuk biaya sekolah. Nah, biaya sekolah kalian nih, biaya sekolah anak-anaknya adalah 4/5 dari gaji 1 bulan. Ingat, dari gaji 1 bulan, bukan dari 2 bulan. Berarti untuk biaya sekolah berapa itu? Biaya sekolah yang dibutuhkan adalah 4/5 dari gaji 1 bulan. Berarti sama dengan 4/5 dikali gaji 1 bulan berapa? 1.500.000. Oke, 1.500.000. Udah dihitung. Yuk. Ada yang bisa dicoret? Bisa, Mas. Ini kan 15 dibagi 5 berapa? 3. Berarti tinggal 4 kali 3. 4 kali 3 berapa? 4 kali 3 berarti 12. Nah, 12 tambah nolnya 5 ya. Berarti 1.200.000. Oh, berarti gajinya yang untuk biaya kalian nih, per bulannya 1.200.000 gitu ya. Ngerti? Sip, alhamdulillah. Lanjut. Untuk kebutuhan belanja dapur, ini dia. Untuk belanja dapur ternyata biaya 1,5 dari biaya sekolah. Nah, 1,5 dari biaya sekolah. Berarti artinya nih, biaya dapur. Biaya dapur itu apa? Masak ya. Beli garam, beli terasi, beli apa lagi? Beli ikan ya. 1,5 dikali biaya sekolah. Dari biaya sekolah. Biaya sekolahnya berapa? 1.200.000. Berarti 1.200.000 gitu ya. Sip, yuk ini kita jadikan bentuk pecahan biasa dulu ya. 1 kali 2, 2 tambah 1 ke atas jadi 3. Berarti 3/2 kali 1.200.000. Nah, gitu ya. Adakah yang bisa dicoret? Ada, Mas nih. 12 dibagi 2 berapa? 6. Nah, berarti 3 kali 6 berapa? 3 kali 6 18, Mas. Betul. 1.800.000. Ya. Oke. Berarti 1.800.000. Gitu ya. 1.800.000. Sip. Ngerti ya? Sip. Oke, berarti sekarang sudah dapat buat dapur sudah ada, buat sekolah sudah ada. Oh, kalau kalian perhatikan kasihan si ibu nih. Gaji sebulannya cuma 1,5 juta. Tapi buat sekolah sama buat biaya dapur udah kalau ditambahin jadi berapa nih? Jadi 3 juta. Padahal gajinya sebulan 1 juta, jadi kurang deh, kasihan ibu ya. Oke, kita doakan semoga ibu rezekinya lebih banyak gitu ya. Nggak apa-apa, ini hanya contoh soal aja ya. Oke, dadah. Assalamualaikum. Oke, Jo, ada soal lagi. Nah, yuk. Seorang penggali sumur setiap 2,5 jam. Ini lihat, perhatikan, setiap 2,5 jam dia mampu menggali sedalam 2/3 meter. Seperti itu ya. Berapa dalam sumur yang tergali jika dia hanya baru setengah jam? Pasti lebih sedikit dari ini kan? 2,5 jam aja, 2/3. Yang ditanyakan kalau setengah jam. Gimana Mas carinya? Gini bro. Jam. Gitu ya.
Nanti caranya kita tulis nih untuk mudahin. Ada jam, ada dalam ya. Ada dalam, ada jam, boleh deh. Dalam tulis. Terus ada jam. Maksudnya gimana Mas? Maksudnya gini. Kalau dia 2,5 jam, jamnya 2,5 jam, seperti ini, kedalamannya berapa? 2/3. Berarti tulis 2/3. Nah, seperti itu. Gitu ya. Kalau setengah jam, berarti ini setengah. Ini setengah jam di sini. Nah, yang sini kedalamannya berapa? Kalau tadi 2,5 jam itu kedalamannya segini. Nah, kalau setengah jam kedalamannya berapa? Nah, seperti itu ya. Pakai apa nih? Permisalan boleh. Pakai permisalan. Ini misalnya X. Nah, seperti itu ya. Berarti yang kita cari itu adalah nilai X-nya. Nah, X-nya itu berapa tuh? X-nya itu berapa? Oke ya. Siap? Siap. Tinggal caranya dibandingin aja. Kalau setengah jam itu X atau kalau dalamnya X itu setengah jam. Tinggal tulis gini nanti X. Nah, dibagi setengah. Ini bagi ini gitu ya. Sama dengan kiri bagi kanan, kiri bagi kanan. Jadi gini, 2/3 dibagi berapa? Kiri kanan, berarti X per setengah, 2/3 per 2/2. Ah, boleh seperti itu. Gitu ya. Sip. Tinggal nanti kalian kalikan silang. Berarti nanti X sama dengan X gitu ya. Sama dengan 2/3 dibagi dengan 2,5 gitu ya. Nah, setengahnya dikali jadi di sini. Setengah. Cere? Oh, cere gitu ya. Sip, yuk kita hitung di sebelah kanan ya. Jadi ini X sama dengan gitu ya, kita hitung. Jadikan pecahan biasa dulu. 2/3 berarti 2 kali 3 6. 6 tambah 3 8. Berarti 8/3 gitu kan. Dibagi. Nah, dibagi dengan 2,5. Jadikan pecahan biasa. 2 kali 2 4 tambah 1 5. Berarti 5/2 dikali setengah. Nah, gitu ya. Ingat kalau ini ada pembagian, kalau pembagian tuh ingat catatannya apa? Dibalik terus dikali, gitu kan ya. Dibalik, habis dibalik di apa? Dikali. Nah, gitu. Kalau udah dikali mandi ya. Oke, berarti nanti X-nya jadi gini nih. X sama dengan 8/3. Ininya dibalik. Nah, 5/2 dibalik jadi 2/5. Nah, terus jadi dikali. Tadi yang dibagi jadi dikali. Nah, ini kali setengah. Ya. Sip, yuk kita hitung. Ada yang bisa dicoret nggak? Ada, Mas. Yang mana? 2. Loh, hilang. Nah, gitu. Cere? Oh, cere. Berarti ini X-nya sama dengan 8 kali 1, 8/15. Ah, gitu. Ya. Jadi tadi panjangnya atau dalamnya adalah 8/15. 15 apa? Meter. Berarti satuannya adalah meter. Berarti 8/15 meter. Ya, setelah dia menggali selama setengah jam. Gitu ya. Oke, sip. Nanti sampai sini. Ini sebenarnya masuk ke perbandingan. Nanti ada materi sendiri. Ya, tapi intinya adalah tinggal kiri bagi kanan, kiri bagi kanan, kiri kanan, kiri kanan, gitu ya. X per setengah, terus 2/3 per 2,5. Oke? Oke, makasih. Assalamualaikum.